tahun 2023 yang dihadiri oleh sejumlah anggota dewan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Ikhwan Saputra SPI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Paduka yang mulia Bali Negara Aceh, yang terhormat Iki Gubernur Aceh, yang terhormat pimpinan dan anggota DPR Aceh, yang terhormat Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh atau yang mewakili, yang terhormat
ahli gubernur Aceh, para kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan pemerintahan Aceh. Yang terhormat para kepala instansi vertikal, yang terhormat para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana sampai dengan hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir mengikuti acara rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan 2 dan rancangan DPRS tahun anggaran 2023. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Sidang dewan yang terhormat, sebelum kita memasuki kepada agenda pokok pada hari ini, kami akan membacakan surat yang kami terima dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh nomor 0415 garing DPA strip PA garing 7 garing 2022 tanggal 4 Juli 2022 dan surat keputusan nomor 209 garing KPTS strip DPA garing 7 garing 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang perubahan struktur dan susunan fraksi Partai Aceh pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2022 serta surat dari fraksi Partai Aceh di Aceh nomor 124 garing S/PA garing A garing 7 garing 2022 tanggal 13 Juli 2022 perihal pengantar tentang perubahan struktur dan susunan fraksi Partai Aceh di DPRA periode 2019-2024. Adapun susunan pimpinan dan anggota fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2019-2024 adalah sebagai berikut. Ketua Tarmizi SP, Wakil Kedua Yahdi Hasan S. Ikom, Sekretaris Irfan Shah, Wakil Sekretaris Mawati M. SC, Bendahara Haji Asmidah SPD, Anggota Saifuddin Yahya SC, Insinyur Haji Azhar Abdul Rahman Sulaiman, Anwar SPD MAP, Haji Dahlan Jamaluddin SPP, Haji Khalidi SH, Zulfadli AMD, Ismail Ajalil SD, Darmiti Padang, Iskandar Usman Al-Farlaki SHI, Tunku M. Yunus, Martini SPD, Muslim Samsudin SD MAP, dan Junaidi. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang berdasarnya untuk periode 1 tahun. Sementara itu, prioritas plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, sesuai pasal 90 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa UA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun SKA SKPD. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 169 ayat 1 Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh yang menetapkan bahwa DPR Aceh membahas rancangan kebijakan umum APBA tahun anggaran berikutnya
yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Aceh dalam rapat paripurna. Dapat kami informasikan bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, DPR Aceh melalui rapat pada musyawarah telah menyepakati jadwal rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan KUA dan rancangan BPAS tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, mari kita mendengarkan pidato pengantar penyampaian rancangan KUA dan rancangan BPAS tahun 2023 yang selanjutnya diikuti prosesi penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan BPAS tahun anggaran 2023 kepada Saudara Penjabat Gubernur Aceh Bapak AN Bapak Ahmad Marzuki, Gubernur Aceh, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak Ketua, para Wakil Ketua, anggota DPR Aceh, anggota Forkopimda Aceh, Ketua Majelis DPU, Ketua Mahkamah Syariah, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, para dinas, badan, kanwil, dan lembaga daerah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2022 dalam rangka penyerahan rancangan KUA dan rancangan BPAS tahun anggaran 2023. Selanjutnya salawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, pemerintah Aceh telah menyusun rancangan KUA dan rancangan BPAS tahun anggaran 2023 berdasarkan rencana kerja pemerintah Aceh tahun 2023. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2023, rancangan KUA dan BPAS tahun 2023 merencanakan pendapatan Aceh sebesar 9 triliun 600. Pimpinan, sedikit pimpinan. Saya rasa pimpinan di kanan ini, PJ Gubernur baru, alangkah terhormatnya Pak Agung seperti tempat gubernur-gubernur dan terdahulu. Sebagai baru, lebih terhormat. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf tadi perintahnya di sini jadi saya sana. Bagus, kita harus memang saling mengingatkan supaya pembangunan di Aceh ini semakin hebat, semakin bagus dan menuju Aceh yang lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Tidak selamanya gubernur itu benar, apalagi ini hari pertama saya pidato. Sama mana? Ya, 9 triliun 616 miliar 151 juta 64.969 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah Aceh sebesar 2 triliun 620 miliar 790 juta 496.969 rupiah. Pendapatan transfer 6 triliun 993 miliar 391 juta 568.000 rupiah. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebesar 1 miliar 968 juta rupiah. Selanjutnya belanja sebesar 10 triliun 374 miliar 683 juta 597.969 rupiah yang terdiri dari 8
belanja operasi 7,5 miliar, bisa dibaca. Kemudian belanja modal 1 triliun 110 miliar, dan selanjutnya belanja tidak terduga 117 miliar 425 juta 963.701 rupiah, dan belanja transfer 1 triliun 600 miliar 850 juta 593.503 rupiah. Pembiayaan Aceh terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 883 miliar 532 juta 533.000 rupiah, dan pengeluaran pembiayaan 125 miliar, sehingga pembiayaan neto menjadi sebesar 758 miliar 532 juta 533.000 rupiah. Saya rasa angka-angka ini para anggota dewan pahami memang hal-hal yang harus dilakukan dan dapat dibaca. Data ini dapat dilihat, dapat dikomunikasikan langsung pada kami. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, penyusunan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 diasari untuk menyampaikan 4 prioritas pembangunan Aceh tahun 2023, yaitu 1. Memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Dan 4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, demikian substansi dasar dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Sebelum mengakhiri sambutan ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang ditunjukkan oleh anggota dewan yang terhormat. Semoga kami bisa dapat terus bekerja untuk membangun Aceh ini dengan sepenuh hati, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang terbaik bagi Aceh. Akhirnya, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengabdian kita mendapat ridho dan perlindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan pidato dan menyaksikan penyerahan rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023 oleh Saudara PJ Gubernur Aceh dalam rapat paripurna ini. Maka secara resmi DPR Aceh telah menerima rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2023. Selanjutnya DPR Aceh melalui Badan Anggaran akan melakukan pembahasan bersama terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dimaksud dengan tim anggaran pemerintah Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penyampaian pidato dan penyerahan oleh Saudara PJ Gubernur Aceh, maka selesai pula agenda sidang paripurna DPR Aceh pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa dan berselawat bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Firdaus MZ. Rusul pimpinan oleh Fikirani. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPR Aceh, yang kami hormati Wakil Ketua DPR Aceh, yang kami hormati
Pak Gubernur Aceh, yang kami hormati teman-teman anggota DPR Aceh yang hadir pada hari yang berbahagia ini, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Aceh, Saudara Sekwan, dan teman-teman wartawan yang kami muliakan, para kepala SKPA yang telah hadir memenuhi undangan baik offline maupun online. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Pak Gubernur, karena ini adalah harapan baru dan masa depan Aceh dalam pembangunan Aceh. Tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan yang pertama ini. Saya telah menyampaikan beberapa kali sebelum itu, dan ini adalah paripurna yang keempat. Saya sampaikan bahwa tentang pertambangan ilegal, dan ini pemerintah Aceh hanya diam. Mungkin mengenai hal itu kita harus berperhatian penuh terhadap terjadinya beberapa problematika, bahkan nyawa manusia melayang di pertambangan ilegal yang ada di Gempang. Dan kemarin mungkin kita baca di media ada chaos antara pihak keamanan, polisi dan TNI. Dan ini adalah akibat kelalaian kita. Sedangkan pemerintah PDIP tidak mampu menangani itu karena banyak maaf. Tetapi hari ini kesempatan yang keempat saya sampaikan. Dan disinilah lemahnya kita pemerintah Aceh dalam hal sensitivitas terhadap bekal kita pada rakyat. Dari sisi lingkungan, misalkan bagaimana terjadi abrasi, ini akan terjadi banjir bandang nantinya karena di bawahnya sudah dikerok semua. Itu kalau misalnya kita pergi malam hari ke Gempang itu, tempat pertambangan ilegal, itu seperti Singapura lampunya. Makanya kami meminta pada saat itu bahwa untuk sesegera mungkin dibentuk tim terbaru. Tetapi saudara sekretaris daerah sedang cuma mendengar saja ocehan-ocehan kami. Kami yang sampaikan ini adalah apa yang terjadi, fakta yang ada di lapangan. Tetapi sampai hari ini, apakah tim itu terbentuk atau tidaknya, kami belum terima laporan. Yang jelas di lapangan itu tidak ada. Disinilah lemahnya peran komunikasi atau mengimplementasi masukan-masukan dari kami legislatif kepada pemerintah Aceh. Maka dengan itu, disinilah peran, saya pikir peran sekretaris daerah, Sekda itu harus muncul bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan itu. Disinilah lemahnya bahwa saudara Sekda Aceh, sehingga beberapa program-program yang misalnya yang menyentuh langsung terhadap masyarakat itu tidak bunyi. Tugas Sekda itu bukan hanya kotak hitam, kuning, dan biru, kemudian membagikan SK sampai SK tenaga kontrak harus dibagikan oleh Sekda. Tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan regulasi dan kebijakan mengamankan kepentingan rakyat itu harus diamankan oleh Sekda. Maka kami harap kepada Pak Gubernur untuk lebih baik komunikasi. Kami sebenarnya sudah lelah berkonflik terus antara eksekutif dan legislatif. Dan ini dibuktikan bahwa banyak rekam jejak digital yang memang hari ini terbukti bahwa peran saudara Sekda tidak maksimal dalam tata kelola pemerintahan. Bagaimana kita untuk menciptakan pemerintahan clean governance dan good governance, sedangkan lembaga, sedangkan personality yang tidak bisa mencukupi dan memonitoring terhadap mengintegrasikan berbagai SKPA sehingga program-program itu menyentuh dan menurunkan angka kemiskinan. Dan kami minta kepada Pak Gubernur untuk sesegera mungkin mengganti saudara Sekda atau mengevaluasi. Terima kasih Pak Mufalil Fikirani.
Mungkin langsung berarti tanggapan Bapak Gubernur. Kan? Izin pimpinan, izin. Kalian nanti tanggapan pimpinan. Saya rasa ini karena Pak Malaysia ini baru 4 kali dia instruksi masalah ini. Jadi kita pikir alangkah bagusnya kita minta tanggapan sedikit saja dari Bapak Penyidikan. Mohon pengertiannya teman-teman. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPR, seluruh anggota DPR Aceh, saya baru masuk di sini dan semua yang disampaikan sudah saya lakukan. Yang pertama, kita buat komunikasi. Sebagaimana yang Bapak ketahui tentang PON, tinggi PON agak lama, kemarin kita selesaikan. Yang kedua, yang Bapak sampaikan itu sudah ada di pikiran saya karena saya mantan pangdam sini. Insya Allah, minggu depan saya akan berangkat ke Jakarta. Makanya saya kurang suka semuanya ditulis karena apabila itu tidak terjadi, itu hanya akan memberikan harapan pada masyarakat. Namun itu akan ada beberapa orang yang akan masuk untuk mengatur ini semua. Saya mendengar ada rencana bahwa tambang-tambang ilegal itu menjadi nama rakyat, sebagaimana juga di daerah timur itu ada ilegal untuk minyak. Itu harus kita atur semua memang. Semua ini sebenarnya bukan tanggung jawab sekda, tanggung jawab saya. Nanti saya akan bertanggung jawab semuanya. Biar sekda mengkoordinasikan semua dinas yang ada. Tanggung jawab saya yang akan mengurus ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua bisa kita eksekusi. Dengan harapan saya didukung oleh bapak-bapak anggota DPR Aceh, saya mohon dukungannya untuk hal ini. Namun semua perlu waktu. Kemarin untuk kehidupan. Ya saya laporkan juga di sini harus ada di sini. Kita akan selesaikan, namun perlu waktu. Sekarang bertanya, beri saya waktu untuk menyelesaikannya. Tentunya kan untuk hal apalagi tambang, untuk ada operasi, siapa yang nanti hulu hilirnya harus selesai, banyak yang harus kita kerjakan. Pelabuhan, bandara, jalannya, siapa yang nanti akan membeli dan segala macam itu harus jelas semua. Nanti akan kami laporkan secara diskusi masing-masing kita di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, untuk sementara saya jawab seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Pimpinan. Terima kasih Bapak Gede. Terus pimpinan. Jadi Bang Heri, Bang Heri, karena awal Bang Heri, satu bertuan-tuan. Mungkin kita akan dalam tolong. Silakan Bang Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan Banggar yang saya hormati, Pak Gubernur, Forkopimda, serta hadirin yang hadir di tempat ini yang saya sampaikan. Ada beberapa persoalan memang yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Tadinya ketika Pak Gubernur menanggapi apa yang disampaikan dengan kami sangat bersemangat. Kiranya kami berharap apa yang kita sampaikan nantinya bisa direalisasikan. Pertama, Pak Gubernur ingin kami sampaikan bahwa ini terkait dengan Bank Aceh. Bank Aceh itu didirikan semenjak tahun 1957 dengan nama Bank Kesejahteraan Rakyat Aceh. Saat itu ditargetkan Bank Aceh akan memberi kesejahteraan untuk semua kalangan rakyat Aceh. Namun hari ini rakyat kecil, terutama pedagang kaki lima dan pedagang kecil lagi lainnya belum merasakan manfaat dari keberadaan Aceh. Perhatian sesuatu kecil itu kagak ada. Jadi mungkin izin Bang Heri, saya silakan saya lanjut. Terus sementara sidang skor sampai berapa menit? 60 menit. Berarti sidang skor sampai 20 menit. Berarti setengah 5 mulai awal 5 pada malam. Gimana? Terima kasih. Sidang skor.